Halo Sobat Mindo, ketemu lagi di channel favorit kita semua, Kampus Indonesia. Halo semuanya, selamat malam. Nah, di sini nanti aku bakalan sharing-sharing bareng salah satu narasumber mahasiswa berprestasi, akan membahas banyak hal seputar mahasiswa berprestasi. Halo Kak. Halo, selamat malam. Sebelumnya kenalin dulu nih Kak, aku Salwa Puja Meliatina Sari, bisa dipanggil Salwa. Aku Social Media Officer dari Kampus Indonesia. Nah, kali ini aku bakalan membahas bareng seputar mahasiswa berprestasi dengan tema Bisikin, bincang asik bersama Kampus Indonesia. Aku bakal sharing-sharing sama Kak Haris, salah satu narasumber yang super keren banget pastinya, dengan banyak prestasi, founder dan presiden @lensapendidikan.id dan @welokasukabumi.id, dan second runner up mahasiswa berprestasi Universitas Gadjah Mada tahun 2020. Nah, apa aja sih Kak sebenarnya seleksi untuk jadi Mawapres, dan sebenarnya susah nggak Kak menurut Kak Haris sendiri untuk jadi seorang Mawapres gitu? Kalau ditanya susah, sebenarnya it depends on someone's someone preferences. Tapi menurut aku pribadi, susahnya itu adalah kita maintain produktivitas kita jadi lebih stabil. Karena kan biasanya kan mahasiswa tuh kadang dia produktif banget, kadang juga bisa malas kan, karena itu manusiawi ya. Itu sifat manusiawi dimiliki setiap orang gitu. Itu juga susahnya itu adalah kita memenuhi ekspektasi banyak orang. Ketika kamu jadi Mawapres, kamu itu diibaratkan kayak you can do everything. Whether it be your academic knowledge, whether it be your attitude, how you bring yourself into someone's around you, kayak gitu. Itu menurut aku susah karena we need to maintain that personality. Tapi menurut aku pribadi, kembali lagi it depends on someone, gimana dia handle-nya gitu. Nah, cara untuk persiapan aku ya pribadi, I prepare a lot actually. Kayak aku belajar bahasa Inggris, aku talk with Mawapres sebelumnya, gimana penilaiannya. Yang paling penting tuh kalau di game adalah CV. Jadi itu sih yang penting, yang harus kalian tahu ketika kalian enjoy Mawapres. Oke, nah sebagai seorang Mawapres nih Kak, gimana sih Kak cara Kakak belajar? Mungkin ada strategi belajar gitu yang bisa di-sharingin bareng teman-teman di sini gitu Kak? Nah, kalau aku pribadi strategi belajar tuh very simple. Kalian harus tahu dulu kalian tuh tipikal belajar yang seperti apa. Karena ada orang yang belajar kinestetik, ada orang yang belajar visual, ada yang belajar audio. Aku ada tipikal orang yang audio gitu. Jadi aku mendengarkan baru aku catat materinya kayak gitu. Karena menurut aku ya penting untuk tahu gimana pola belajar teman-teman. Apakah teman-teman belajarnya adalah tipikal yang kayak ya udah gue audio atau gue kinestetik atau gue visual, itu tergantung dari teman-teman. Dan ketika teman-teman tahu pola belajar teman-teman, kalian jadi lebih paham untuk metode pendekatannya seperti apa. Kayak aku pribadi kan aku audio, jadi metode pendekatan aku udah aku menjelaskan ke diri aku sendiri. Kayak gitu sih tipsnya, very simple actually. Banyak banget lomba yang diikutin Kak Haris. Nah, biasanya Kak Haris nih gimana sih caranya menemukan ide-ide lomba? Cari-cari info lomba itu gimana Kak? Apakah 24/7 setiap harinya tuh cari info lomba, terus aku harus ikutan lomba terus gini-gini gitu Kak? Apa gimana? Kayaknya kok 24/7 enggak sih. Tapi aku itu tuh karena memang orang yang suka kompetisi ya, dari kecil, bahkan mulai kompetisi dari SD. Sudah SMP, SMA, sampai kuliah. Dan aku pernah ingat banget dulu waktu aku di 2019, aku pernah ikut satu hari itu 2 kompetisi berbarengan di hari yang sama. Nah, jadi pada saat itu aku kayak ya udah aku nyari-nyari informasi melalui Instagram. Aku juga follow hashtag kayak lomba-lomba. Terus juga karena aku sangat suka conference internasional, itu aku dapatnya di Xshoot, salah satu platform sosial media aku dapat di sana. Terus dari UGM juga profit kita untuk international exposure juga di sana. Jadi aku benar-benar kayak hidup aku habisin untuk lomba sih selama aku di kuliah. Kayak aku ngerasa kayak dengan aku berlomba aku jadi lebih lebih bisa ngasah kemampuan aku. Gitu sih Salwa. Apa aja sih menurut Kakak benefit atau keuntungan setelah Kakak jadi Mawapres nih sebenarnya apa gitu Kak? Kalau keuntungan sebenarnya jadi Mawapres, yang pertama sih lebih kayak kita punya audience lebih untuk bisa sharing what we have done di selama hidup kita. Kayak misalnya aku sekarang bisa sharing sama teman-teman Kampus Indonesia kan. Cuman menurut aku pribadi, Mawapres itu hanya gelar sih teman-teman. Itu nggak bener-bener, it doesn't really help you actually untuk dapat pekerjaan yang baik, atau mungkin untuk bisa keterima di mana, karena tetap akan struggling juga dengan itu gitu. Karena menurut aku jadi Mawapres itu ya cuma sekedar penghargaan atau recognition dari kampus terhadap prestasi kalian selama kalian di kuliah. Itu sebenarnya jangan sampai kalian jadi salah makna ketika gue Mawapres nih, gue jadi hebat, gue jadi bisa ngasih bla 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 segala. No, Mawapres hanya gelar. Yang penting itu adalah setelah jadi Mawapres, kalian tuh akan jadi seperti apa. Dengan aku jadi Mawapres, alhamdulillah aku punya opportunity untuk bicara di banyak platform. Alhamdulillah I can speak for more than 200 national seminars. Yang menurut aku inilah tujuan aku sebenarnya di Mawapres. I can share what I have done gitu. Jadi menurut aku itu sih yang penting. Main poinnya itu sih.
Nah, dari Kak Aris cerita waktu lomba tadi yang sempat disinggung kalau misalnya sehari ikut 2 lomba atau gimana. Nah, itu sebenarnya gimana sih cara Kakak untuk memanajemen waktu dengan baik gitu, Kak? Ini mungkin sering banget ditanyain sama teman-teman juga, cara manajemen waktu yang baik antara kuliah terus bisa tetap bareng-bareng sama keluarga, tetap bisa bareng kumpul sama teman-teman, atau Kak Aris nih bener-bener di kamar terus, belajar terus, atau gimana, Kak? Enggak sih, aku bukan tipikal mahasiswa yang belajar banget sih. Karena menurut aku, it depends on kalian pribadi. Jadi kalau aku pribadi nggak terlalu yang kayak harus banget. Aku harus tahu kapan aku fokus, produktif, kapan juga aku harus punya me time, dan kapan juga aku harus kumpul sama keluarga. Karena menurut aku, work-life balance itu harus teman-teman. Karena nggak boleh hanya sekedar individu harus produktif, itu kan jadi toxic productivity menurut aku. Jadi kalian harus benar-benar paham gimana caranya. Kalau aku pribadi, it's okay kalian malas. It's okay kalian kata gue capek, gue burn out dan sebagainya. That's really fine. Jadi kalau aku pribadi, waktu aku lebih kayak manajemenku berdasarkan skala prioritas. Misalnya kayak gimana aku bagi waktu antara pendidikan aku, keluarga aku, itu sesuai dengan skala prioritas yang ada. Gitu aja sih. Oke, wah pertanyaanku gak nyangka udah banyak banget nih Kak. Mungkin yang terakhir Kak Aris bisa ada kesan-pesan untuk audiens kampus Indonesia. Mungkin bisa disampaikan. Oke, untuk audiens kampus Indonesia, pesan aku cuma sederhana. Jangan pernah mengukur sepatu kita dengan sepatunya orang lain, karena kita punya journey masing-masing. Ketika kalian ingin membandingkan diri kalian dengan orang lain, itu adalah satu hal yang salah. Karena aku bilang kalian bakal hidup di standar yang diciptakan orang lain. Tapi ketika kalian hidup dengan diri kalian sendiri, kalian fokus pada journey kalian fokus bagaimana kalian bisa set up goals kalian at the end of your journey, itu baru hidup yang sebenarnya hidup menurut aku pribadi gitu. Gitu sih salah. Oke, wah pesan-pesan Kak Aris ini bisa banget ya disampaikan ke teman-teman, benar-benar menginspirasi banget. Aku berterima kasih banget bagi Kak Aris, dan maaf banget bila aku ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan ya Kak ya. Ya, terima kasih Salwa kampus ini. Oke, terima kasih juga Kak. Gimana nih Sobat Mindo tanggapannya tentang video barusan? Menarik bukan? Nah, kalau gitu, jangan lupa buat like, komen, share, dan subscribe channel ini, serta nyalain juga lonceng notifikasinya, agar Sobat Mindo nggak ketinggalan video dari Kampus Indonesia selanjutnya. Bye-bye, see you on the next video.